Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Idrus Yahya, Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Yang kami hormati Bapak Haji Matridi, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik serta Hukum dan HAM. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok yang juga anggota PDM. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, ada Pak Sobari selaku Sekretaris, Pak Effendi dan seluruh anggota pimpinan cabang, dan juga Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sawangan Ibu Hayati. Wabil khusus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampung Bulu Bang Jabal. Mudah-mudahan bisa membawa Kampung Bulu setinggi dengan amal usahanya, insyaallah. Amin. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Iskandar yang tadi menyampaikan sambutan, menyampaikan kepada kita bahwa klinik ini adalah milik umat Islam dan saling tolong menolong. Insyaallah Pak Iskandar selalu akan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, terus mengawal klinik ini sampai kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat di sini. Yang kami hormati pula para aparatur pemerintahan yang ada di Desa Citayam, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh hadirin sekalian, juga Ketua DKM, para tokoh sepuh, para alim ulama di Muhammadiyah Kampung Bulu dan juga di Masjid Al-Mujahidin ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di Kampung Bulu ini. Bagi saya Kampung Bulu itu ada dua momen yang saya tidak lupakan. Satu, dulu Allah yarham, ayah saya pernah menjadi rektor Universitas Impres SD Negeri Citayam 5. Beliau pernah jadi kepala sekolah di SD Citayam 5. Dan beliau pernah ngajak saya, karena waktu itu saya masih unyu-unyu, masih bocah, suka diajak ke sekolahnya, diajak, dikenalkan ke masyarakat, sampai juga ke Kampung Bulu ini. Yang kedua, sekitar 20 tahun yang lalu, saat saya dengan Iqbal di Ikatan Remaja Muhammadiyah, kami pernah menyelenggarakan kegiatan kemah pelajar Muhammadiyah di Kampung Bulu ini. Waktu itu saya masih remaja. Dan masjid ini dulu jadi tempat kegiatan anak-anak Muhammadiyah yang dari Kota Depok bisa berkegiatan di masjid ini. Dua memori itu menjadi satu penyemangat saya untuk hadir di sini membersamai orang tua kita Bapak Haji Idrus, Pak Haji Matridi dan semuanya untuk menghadiri peletakan batu pertama. Padahal udah mulai dibangun. Klinik Asyifa Muhammadiyah. Kalau bicara peletakan batu pertama, saya jadi ingat 3 tahun yang lalu ya Pak Idrus. Kami di PDM Kota Depok ingin punya rumah sakit sejak tahun 2017. Baru kemudian tahun 2021 kita groundbreaking, peletakan batu pertama. Alhamdulillah batunya nggak nambah-nambah. Dan saya juga nggak tahu batunya itu udah kemana.
Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tahun ini Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Depok akan segera dibangun oleh Rumah Sakit Islam Jakarta. Ditinggal nunggu ketua BPH-nya ditetapkan dan pulang umroh. Kemarin sudah menghubungi kami untuk segera ada musyawarah, dan kita sudah serahkan kepada pimpinan pusat, dan pimpinan pusat sudah menugaskan Rumah Sakit Islam Jakarta untuk segera membangunkan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Depok. Warga Muhammadiyah Depok alhamdulillah sudah mengumpulkan uang hampir lebih 3,5 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah itu. 2,6-nya kita pergunakan untuk pembebasan lahan agar lahan rumah sakitnya menjadi lebih luas. Sekarang alhamdulillah 4.730 meter persegi. Dan kemarin pekan ini Pak Haji Matridi sebagai bidang pembangunan dengan Pak Haji Dahlan sudah mulai mager dan pasang izin IMB karena sudah ada izin IMB-nya. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, ini walaupun dibangun oleh Rumah Sakit Islam Jakarta, kita nggak boleh tinggal diam. Kita nggak boleh Rumah Sakit Muhammadiyah Depok udah dibangunin sama RSIJ, ngapain kita bantuin sedekah, infak dan wakaf. Jangan begitu. Kalau begitu nanti kita tidak punya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tajmaluddin Eldar. Kita harus sama-sama dan bareng-bareng untuk apa? Berinfak, bersedekah, karena itulah bagian dari persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang pagi hari ini bisa hadir ke Kampung Bulu ini, karena inilah yang menjadi cita-cita kita, bahwa Muhammadiyah Kota Depok, walaupun ini Kampung Bulu adanya di Kabupaten Bogor, tadi saya sudah kirim gambar ke Ustadz Haji Ahmad Yani. Ustadz, ini mohon izin, kami ada ranting di Bogor, sedang mendirikan TK, sedang mendirikan klinik. Tolong nanti kalau masalah izin-izin di Kabupaten Bogor, pemerintahan Kabupaten Bogor tolong dibantu dan diselesaikan. Jawabannya siap Bang Haji. Nah, nanti kalau ada apa-apa, insya Allah kami dari Muhammadiyah Depok bisa membantu dalam legalitas yang berkaitan dengan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Dan nanti juga untuk kepemerintahannya kami sudah hubungi PDM Kabupaten Bogor untuk juga bisa membantunya. Alhamdulillah juga pagi hari ini saya ngajak orang. Ini ada Bang Sanuri nih. Coba Bang Sanuri berdiri. Nah, ini Bang Sanuri. Bang Sanuri sekarang Sekretaris Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, yang memang mengurusi masalah kesehatan. Ya, dengan ketuanya Pak Dr. Kaharudin. Ya. Pak Fahru Razi, Pak Fahru Razi. Dan kita wakil ketua PDM bidang kesehatan adalah Pak Dr. Slamet Budiarjo, MKes, yang sekarang sudah menjadi Presiden elected Ikatan Dokter Indonesia Pusat. Dan beliau alhamdulillah banyak membantu amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Kemarin 2 klinik kita di Sukmajaya 1 dan di Beji sudah dilaksanakan akreditasi, dan insya Allah dua-duanya paripurna dan nanti bisa melakukan kerjasama dengan BPJS. Kami harapkan bahwa amal usaha kesehatan di Muhammadiyah Depok ini bisa terus bertambah. Bahkan targetnya dari MPKU setiap cabang minimal 1 klinik. Dan kami juga kemarin di PDM sudah mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah. Kata Pak Dr. Slamet, Ustadz Ali kita bikin apotik yuk. Ayo saya mah gitu.
Kalau ditanya duitnya ada nggak? Ora. Ya kita tawakal gitu. Duitnya dari mana Pak Dokter? Gampang, paling 300-400 juta. Cari dah di mana cabang ada ruko. Nanti kita survei. Kalau emang cocok untuk apotik, insya Allah PDM Depok akan membiayainya. Ya, yang penting bisa untuk amal usaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal usaha kesehatan di Muhammadiyah itu bukanlah sesuatu yang baru, tapi sudah ada sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan jalan dengan murid-muridnya, diantaranya adalah Kiai Suja. Beliau melihat orang-orang Nasrani, orang-orang Belanda itu punya rumah sakit yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan ngeliatin. Kata Kiai Suja juga melihat. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau bahasa orang Depoknya kapan ya kita punya rumah sakit gede begitu. Ya. Lalu kata Kiai Suja, insya Allah Kiai, nanti Muhammadiyah akan punya klinik. Maka kemudian Kiai Haji Suja ini dalam sebuah rapat yang waktu itu hanya ada bagian tablik, bagian pendidikan, dan bagian pustaka. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada seluruh bagian-bagian yang ada, program-program apa yang akan dikerjakan, semua menyampaikan. Bidang pustaka menyampaikan majalah, namanya majalah Suara Muhammadiyah. Sampai sekarang masih ada. Bidang tablik menyampaikan buat pendopo tablik, buat kegiatan-kegiatan tablik. Alhamdulillah masih berjalan tabliknya. Bidang Dikdasmen menyampaikan nanti kita akan buat sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekolah-sekolah Muhammadiyah semakin hari semakin bertambah. Ya. Bahkan semakin berkembang. Bahkan sekolah yang pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, SD Muhammadiyah Kauman, sampai sekarang masih ada, berdiri kokoh dan mampu melahirkan anak-anak tunas bangsa yang sangat luar biasa. Dengan pembelajaran yang sedemikian rupa, sampai pernah satu ketika saya bersuuzon dengan guru-gurunya itu. Waktu selesai sholat zuhur di Masjid Gede Kauman, anak-anak SD Muhammadiyah Kauman tuh datang. Pada wudhu, pada lari-larian, yang namanya bocah gitu ya. Pada lari-larian. Terus sampailah di pelataran masjid pada sholat sendiri-sendiri. Dalam hati saya, ini guru pada kemana ya? Itu bocah sholat sendiri-sendiri gitu. Orang mah diajarin apa sholat jamaah? Dalam hati saya begitu. Tuh pada sholat, pada kabur-kaburan, pada lari-larian, baru datang gurunya. Ayo qomat kita sholat zuhur berjamaah. Ternyata tadi sholat qobliyah atau tahiyatul masjid semua itu anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian saat Kiai Suja ditanya, Kiai Suja, kamu mau bikin apa? Kata Kiai Ahmad Dahlan. Kata Kiai Suja, Pak Kiai, kita ingin bikin rumah sakit Muhammadiyah. Namanya rumah sakit PKO, penolong kesengsaraan OMOM. Kalau umum maksudnya Bu ya. Dulu kan ejaannya kan begitu. Ya. Ya. Saat Kiai Suja bilang mau mendirikan rumah sakit PKO, teman-temannya semua pada ngetawain. Ya kalau orang Depoknya, Suja lu ada-ada baik sih ya. Pada mau bikin rumah sakit lah. Dokter gua ada kita ini. Bangunannya gua ada. Lu nyamain orang-orang Belanda itu. Ya, mana mungkin pada ketawa itu. Apa lalu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Suja, kamu bikin apa? Rumah sakit. Kita doakan semoga Muhammadiyah punya rumah sakit. Dan kamu tanggung jawab untuk mendirikan rumah sakit. Emang begitu kalau di Muhammadiyah mah. Siapa yang mengusul, dia yang mas'ul. Gitu.
Tapi jangan sampai kemudian, saya mau ogah kalau di Muhammadiyah usul, emang apa? Ntar disuruh tanggung jawab. Justru itu apa? Menjadi semangat kita. Bahwa di Muhammadiyah itu kita usul, kita tanggung jawab sampai jadi, sampai berkembang. Bukan cuma usul doang. Kita pengen punya ini, terus diem, terus tidur tadi katanya. Itu namanya Muhammadiyah. Ya. Sungguh-sungguh. Ya kalau di Muhammadiyah udah biasa. Karena makanya kadang-kadang kita ngukur-ngukur nih. Kira-kira bisa orang nih. Kalau bisa kita usulin. Emang apa? Ntar kita disuruh tanggung jawab. Dan di Muhammadiyah biasa itu. Dan Muhammadiyah itu berkembangnya karena gitu. Karena banyak orang-orang nekat. Banyak orang-orang sableng. Maksudnya apa? Nggak punya apa-apa, pengen punya apa-apa. Karena tadi itu landasannya Kiai Jadah sampaikan kepada kita. Tauhidnya, akidahnya. Bahwa yang kita lakukan apapun adalah untuk beribadah kepada Allah. Saat Kiai Suja ditertawakan oleh teman-temannya, dalam hati Kiai Suja apa bilang? Ntar gua buktiin, kalau kata bahasa Depoknya begitu. Gua jadiin rumah sakit. Dan benar, rumah sakit PKU Muhammadiyah bisa berdiri. Yang ada sekarang di Jalan Kiai Haji Dahlan, di samping perempatan di Yogyakarta. Dan sekarang sudah ada PKU Muhammadiyah itu dipindah karena di situ sudah terlalu crowded, tambah di Gamping yang sudah lebih besar lagi. Itu berdiri sejak zaman Kiai Haji Dahlan dan sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah hari ini kita akan menyaksikan pembangunan klinik Ashifa Muhammadiyah di Kampung Bulu. Kiai Haji Dahlan mungkin dulu nggak pernah berpikiran bakalan ada klinik klinik Ashifa Muhammadiyah di Kampung Bulu. Ya, tapi dengan apa? Kiai Suja, Kiai Haji Dahlan itu sangat luar biasa sehingga berdiri klinik dan rumah sakit sampai di Depok, sampai di Kampung Bulu ini. Mudah-mudahan niat kita untuk mendirikan klinik ini Allah berikan kemudahan. Sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari dakwah. Maka ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Yang pertama, harus inklusif. Tadi Pak Dr. Iskandar sampaikan kepada kita, ini klinik Muhammadiyah milik umat Islam untuk kemudian bisa dirasakan oleh siapapun juga. Muhammadiyah saat mendirikan sekolah bukan buat Muhammadiyah saja. Muhammadiyah mendirikan sekolah bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi siapapun itu harus bisa menerima manfaat dari keberadaan Muhammadiyah. Maka ketika klinik ini didirikan harus punya inklusif. Siapapun yang berobat dilayani dengan baik. Dilayani dengan nilai-nilai Islam. Dilayani dengan kesungguhan. Jangan nanti ada yang mau berobat. Agamanya apa? Kristen. Oh, di sana baik. Jangan begitu. Muhammadiyah itu sudah tidak perlu diajari lagi tentang toleransi, tentang berkhidmat kepada agama lain. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia Timur mayoritas muridnya adalah orang-orang Nasrani. Universitas Muhammadiyah Sorong 80% mahasiswanya adalah Nasrani. Muhammadiyah mah nggak pernah yang namanya ini Muhammadiyah nih layanin. Ini bukan nih. Wah, susah-susahin. Orang Kristen matiin baik. Jangan. Sejak awal begitu. Bahkan waktu Kiai Haji Dahlan mendirikan sekolah sore di rumahnya, ada anak-anak di sekolah government yang minta kepada Kiai Haji Dahlan untuk belajar Islam di rumahnya. Maka kemudian Kiai Haji Dahlan mengajarkan orang-orang keturunan Belanda itu belajar Islam di rumahnya. Semangat Muhammadiyah begitu. Kita bukan hadir untuk diri kita, tapi kita hadir untuk masyarakat, untuk semuanya. Kita layani dengan baik, kita layani dengan kesungguhan. Dan rumah sakit Muhammadiyah itu memang seperti itu.
layanan kesehatan, layanan pendidikan, semuanya. Lintas agama, lintas suku, lintas semuanya. Kita layani sama seperti kita melayani warga Muhammadiyah. Yang kedua, klinik dan amal usaha Muhammadiyah itu harus hadir sebagai pro du'afa. Klinik kita hadir bukan untuk bisnis, tapi untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kita. Karena ketika kita pro du'afa, itu adalah teologi al-ma'un yang sudah diajarkan oleh kejamadalan sejak keberadaan Muhammadiyah, bahwa kita harus selalu menolong. Dan ciri warga Muhammadiyah itu apa? Menolong siapapun, wabil khusus para du'afa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masjid kita ini, Masjid Mujahidin, yang di sebelahnya ada klinik, sebelahnya ada TK. Memang kita berharap masjid-masjid Muhammadiyah itu adalah masjid yang makmur dan memakmurkan. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Oh, bapak-bapak punya utang, mana mintanya? Masjid. Berdoa dan DKM, bapak ngapa? Sembab amat gitu. Lagi banyak utang ini. Dibayarin hutangnya oleh DKM. Ya. Ada lagi datang, ibu apa bapak kenapa? Kok sebelum sekali? Ini pengen punya istri, udah lama istri saya meninggal. DKM cariin bini. Ya, apapun masalahnya, masjid solusinya. Sekarang ada klinik, kalau ada yang sakit-sakit datang klinik, ya, sembuh dikit bersyukur kepada Allah melalui masjid. Bahwa masjid-masjid kita harus pro du'afa. Jangan sampai DKM itu sangat gagah sekali. Saldo masjid minggu ini 250 juta. Pemasukan bulan ini 150.000. Tapi ada tetangga masjid yang kelaparan. Tapi ada tetangga masjid yang tidak bisa bayar sekolah. Siapa tanggung jawab? Ketua DKM. Pimpinan ranting. Itu. Jangan sampai di tengah-tengah masjid kita ini ada kesulitan. Karena hadirnya masjid, hadirnya Muhammadiyah harus menjadi penolong para du'afa. Walaupun kadang-kadang kita ranting ini minal mustad'afin. Ya, ranting kita emang punya kas. PDM, PDM banyak kali. Sekolah Muhammadiyah ada 30. Sekolah Aisyah ada 30, sama ini 31. Kalau gitu gaji saya paling besar, Pak. Alhamdulillah. Gaji saya itu struknya struk. Gak ada itu. Kadang-kadang mau kegiatan apa? Pak Haji, ini ada anak-anak mau berangkat sini kegiatan ini. Ngeliat kas, ya Allah tinggal segini. Apa? Bismillah, saya telepon aja. Pak, anak-anak mau kegiatan ini, bisa bantu enggak? Bisa kali, bantu Pak. Alhamdulillah. Muhammadiyah mau bikin rumah sakit, nilai pembangunannya berapa, Bu? 98 miliar. Muhammadiyah Depok punya duit berapa? 9. 9 aja. Sangat kecil sekali. Enggak ada itu setengahnya, apalagi setengahnya perapat yang agak 10% juga, 5% juga, 1% juga enggak ada. Tapi apa? Kita yakin itu. Yakin dan alhamdulillah Allah berikan jalan. Selama kita menolong yang du'afa, pro du'afa, kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong kita selama kita selalu menolong orang lain, saudara kita. Maka keberadaan klinik ini, ya, kalau ada yang belum bisa bayar, ada orang miskin,
Jangan ditanya uang pendaftaran sekian, ini sekian, makin tambah sakit itu. Dan Muhammadiyah kliniknya nggak boleh gitu. Layani dulu, obati dulu, insya Allah berkah, insya Allah Allah berikan kebaikan. Yang ketiga, ciri amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan adalah Islami. Layanannya harus Islami. Ada standar pelayanan amal usaha kesehatan Islami di Muhammadiyah. Maka klinik kita itu bukan klinik sembarangan klinik, tapi klinik yang dibangun atas dasar tauhid, didasari akan syariat Islam. Karena kita yakin wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu yang harus kita tanamkan di klinik kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam masyarakat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan. Maka klinik kita harus klinik yang bernuansakan Islami dalam pelayanannya. Ada calon pasien datang senyum. Ya, senyum. Walaupun dia itu pakaiannya jelek, walaupun dia pakaiannya, ya ini orang miskin dah ini ya. Senyum. Nggak boleh kita. Wah ini orang kaya di bawah handphonenya iPhone itu. Senyumnya lebar. Yang datang miskin senyumnya kecut. Ya jangan. Na'udzubillah. Harus apa? Harus dengan senyum. Dihadirkan juga dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Bagaimana caranya ketika menjenguk sesuai dengan nilai-nilai Islam. Makanya kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah ada namanya ruhani, tenaga ruhani itu. Saya udah minta sama teman-teman nanti kalau Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah hadir di Depok, ada tim yang kalau ada pada bapak-bapak mau menjenguk itu diajarin dulu. Ada menjenguk orang sakit. Itu kadang-kadang kita nggak tahu tuh adabnya. Perlu diajarkan supaya apa? Kita jenguk orang sakit dengan adab, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pelayan juga gitu. Oh, perlu disterilin murotal. Apa supaya apa? Semangatnya, jiwanya itu. Pelayanannya itu adalah harus betul paripurna. Dengan sungguh-sungguh. Dengan mengharapkan ridha Allah, maka pelayanannya adalah harus bernuansakan Islami. Kemudian yang keempat, ciri dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan berkeunggulan. Ya. Punya keunggulan. Agar kemudian apa? Layanannya juga menjadi yang unggul. Bukan klinik yang kaleng-kaleng. Ya mungkin sekarang nanti baru KPRJ. Insya Allah nanti jadi KPRI. Ya, tahu artinya Bu? Saya juga kagak tahu. Klinik Pratama Rawat Jalan. Klinik Pratama Rawat Inap. Nah, kalau ada rawat inap berarti ada bangsalnya. Perlahan-lahan insya Allah. Siapa tahu dengan izin Allah, dengan tawakalnya kita, dengan ikhtiarnya kita, rasa ikhlasnya kita, hari ini kita letakkan pertama klinik Asyifa Muhammadiyah. 20 tahun yang akan datang ini akan menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Walaupun di sebelah ada rumah sakit. Ya. Jangan takut. Jangan ragu. Bismillah. Insya Allah bisa. Allah akan berikan kemudahan buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mohon maaf tidak lama-lama karena di rumah saya ada pengajian keluarga. Yang terakhir ya tentang ciri amal usaha Muhammadiyah. Ya. Yang harus kita hadirkan juga selain yang pertama apa tadi? Inklusif. Yang kedua apa? Lupa. Islami. Yang ketiga produk apa? Yang keempat berkeunggulan. Yang terakhir bahwa rumah sakit klinik Muhammadiyah itu cirinya adalah menghadirkan rasa kasih sayang
sebagai rahmatan lil alamin. Kita saat-saat ini sekarang sedang menyampaikan tentang risalah Islam berkemajuan. Di antara hal yang kemudian kita hadirkan dalam risalah Islam berkemajuan itu adalah amal-amal kemanusiaan yang berlandaskan kepada rahmatan lil alamin. Maka keberadaan amal usaha kita harus menjadi rahmat, harus menjadi kasih sayang bagi seluruh warga masyarakat yang ada. Ya, sehingga kemudian banyak warga masyarakat yang datang ke klinik kita karena pelayanannya menghadirkan rasa kasih dan sayang. Kemarin Pak Dr. Agus Taufik waktu datang ke PDM Depok menyerahkan kepada RSIJ tentang rumah sakit kita, beliau sampaikan dokter-dokter Muhammadiyah itu harusnya memberikan kasih sayang. Sehingga dalam cerita beliau itu ada pasien sebenarnya nggak sakit, tapi pengen apa? Pengen datang ke rumah sakit Muhammadiyah karena dia merasa tenang, merasa nyaman dengan pelayanan kasih sayangnya itu. Sampai dia minta pokoknya saya pengen dirawat gitu. Coba itu. Karena dirawatnya apa? Ya saya kalau di rumah sakit Muhammadiyah ada yang datang nanyain kabar, dibacain doa, didoain, sampai luar biasa gitu. Sampai dia merasa tenang. Di rumah saya nggak tenang jadi sakit gitu. Mendingan di sini di rumah sakit. Kenapa? Rasa kasih sayangnya itu. Dia senang dengan para dokternya, senang dengan pelayanannya. Maka rasa kasih sayang itu juga harus menjadi ciri daripada amal usaha kesehatan yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terus semangat bermuhammadiyah. Kita bermuhammadiyah bukan untuk diri kita. Kita bermuhammadiyah juga bukan untuk Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah kendaraan kita yang akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya, kita semuanya saling bahu-bahu, insyaallah Pak RW, Bapak Lurah, semua ini kita sama-sama memajukan masjid kita, majukan klinik kita, TK kita. Insya Allah kalau kita semuanya berada dalam satu kerjasama, kolaborasi yang sangat luar biasa, keberadaan Muhammadiyah akan menjadi wasilah buat kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita betul-betul niatkan bahwa amal-amal usaha kita adalah bagian dari kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali lagi kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Kampung Bulu yang hari ini meresmikan atau peletakan batu pertama pembangunan klinik Ashifa Muhammadiyah dan TK Aisyah yang tadi sudah mulai tampil anak-anaknya. Mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi mujahid yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.